Bank kita di Bayangkari itu adalah Cupu Mani Astagina. Di situ yang saya harus pedomani seperti itu. Makanya saya harus bisa menempatkan diri dimanapun saya berada. Ya, jadi ini lucu aja cerita kelahiran saya itu. Kalau yang anak pertama kan normal dengan berat 3,5, panjang 51. Kalau yang sekarang ini dedeknya mau diajak normal, persalinan normal. Jadi udah di bawah tapi kepalanya ke kanan gitu. Jadi agak melintang ya. Akhirnya mau nggak mau dokter langsung ambil tindakan untuk sesar. Sekarang putra saya udah 4 bulan. Ya, ini udah mulai start saya untuk mulai kerja dan melanjutkan kontrak kerja lagi gitu. Saya tuh menjalankan segala sesuatu ya sebagai ibu rumah tangga, sebagai Bayangkari dan sebagai seorang penyanyi ya, saya jalan semua dengan tulus, dengan ikhlas gitu. Artinya saya tiap kali menjalani sesuatu saya nggak mau bilang capek atau lelah, jadi saya jalan dengan ikhlas dan saya menikmati semua yang Tuhan berikan untuk saya. Jadi alhamdulillah semua bisa balance dan bisa berjalan seimbang, karena kan memang Bayangkari juga memiliki mutu bahwa harus menjadi wanita yang mandiri gitu. Saya nggak ada yang sulit, makanya selalu saya di Instastory saya atau di Instagram saya itu selalu saya bilang bahwa ya Allah, akunkan yang terbaik untuk saya, karena sebaik-baiknya kita manusia mengatur waktu kan Tuhan paling baik mengatur, jadi selalu diberikan terbaik waktu-waktunya itu. Alhamdulillah saya nggak merasa kesulitan. Saya juga dibantu oleh ibu-ibu Bayangkari yang ada di cabang Goa, begitu luar biasa, gercep dan pokoknya best deh gitu kan. Jadi saya merasa alhamdulillah bersyukur karena dipertemukan dengan ibu-ibu yang luar biasa, yang baik gitu. Dan saya juga bersyukur karena diberikan para ibu-ibu pimpinan yang luar biasa, baik, bersyukur sekali. Saya menetap di sana. Jadi saya balik ke Jakarta gitu kan, nanti kembali lagi. Karena kemarin si kecil kan belum genap 2 bulan, jadi nggak boleh terbang. Jadi saya taruh di Jakarta sama mami saya, sama si mbaknya. Lalu saya tinggal baru 3,5 bulan, baru saya balik lagi ke Jakarta. Nah nanti mau saya balik lagi, mau acara akikahan di sana. Karena belum saya akikahan. Penting saya itu, saya punya mutu hidup sama suami saya. Saya tidak perlu mencari tahu tentang sesuatu yang saya tidak perlu tahu. Saya tidak perlu mendengarkan sesuatu yang saya tidak perlu dengar. Artinya di sini garis besar bahwa tidak mau mencampuri urusan orang lain, tidak mau membuat statement-statement yang nggak ada yang merugikan orang lain gitu. Saya kan memang orangnya tidak bisa bikin kamuflase gitu. Artinya ya saya ya begini ini gitu loh, mau jadi apa nanti diangkat derajatnya sama Gusti Allah, mau jadi seperti apa ya saya seperti ini gitu loh. Nggak bisa saya misalnya dikasih sedikit tinggi derajatnya langsung berulah bergaya, terus nggak bisa, karena memang saya mau jadi diri saya sendiri dan saya orang yang sangat simple dan saya nggak pernah ada beban ya. Artinya apapun amanah yang diberikan untuk suami saya tidak akan beban. Saya hanya mendoakan, istri itu mendoakan, memberikan semangat tanpa harus menuntut, itu tugas saya. Cuman kadang-kadang saya di sini kan biasa ada kasus ya di wilayah di daerah itu, tapi saya sering diserbu sama netizen. Saya sering diserbu, misalnya ada seperti apa, ada pokoknya ada masalah apa gitu, selalu Mbak Ut tolong ya disampaikan ke Pak Kapolres begini-begini. Mbak Ut kenapa sih ini kok belum ditangani, Mbak Ut kan ini. Tapi mohon maaf, saya tidak akan menjawab karena itu bukan kapasitas saya. Seperti itu ya, jadi itu bukan kapasitas saya, jadi saya nggak berani jawab. DM saya penuh banget kalau lagi ada masalah apa gitu ya. Maksudnya masalah itu artinya misalnya ada perampokan, ada misalnya ada yang ditusuk, apa ada pemukulan gitu, pasti DM ini gimana Mbak Wan, ini bagaimana ini. Nah kan saya nggak jawab gitu kan, karena memang bukan kapasitas saya untuk menjawab gitu, itu kan untuk kedinasan gitu loh. Kalau kita sudah gini mas, kalau kita sudah dijodohkan, memang suami saya sudah jodoh saya dan kebetulan jodoh saya adalah abdi negara, bekerja sebagai polisi ya, saya harus tahu konsekuensinya gitu kan. Nah makanya kita kan juga ada lambang kita di Bayangkari itu adalah Cupu Mani Astagina. Di situ yang saya harus pedomani seperti itu. Makanya saya harus bisa menempatkan diri dimanapun saya berada seperti itu. Saya nggak ngasih ke suami karena bagi saya
Itu saya baca, saya nggak tanya ke suami karena kan pasti suami sudah tahu duluan sebelum saya tahu, karena itu urusan kedinasan. Jadi saya nggak mau ikut campur di ranah kedinasan karena tugas saya di sini hanyalah mendampingi suami, mendoakan suami, mudah-mudahan selamat, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari orang-orang zalim gitu. Seperti itu sih. Dan kita keluarga saya menjadi keluarga yang samawa, adem ayem, tentrem, marga rahayu, itu yang saya minta. Saya nggak pernah menuntut sih mas, saya orangnya nggak terlalu banyak keinginan sama suami saya sampai detik ini. Minta saya hanya satu gitu. Jadilah suamiku sampai akhir hayatku, mencintaiku dengan kesetiaan. Cuman itu saja, saya cuma minta itu. Menyudutkan orang itu suka begini, nggak bisa ngomentarin orang tuh begini, nggak bisa. Kita nggak, orang yang sibuk mencari kesalahan orang lain adalah dia tidak pernah sadar bahwa dia juga punya kesalahan gitu. Seperti itu. Jadi ya ibadi binafsi, kita mulai dari diri sendiri. Jadi nggak perlu kita mencemooh orang lain, itu nggak ada solusi gitu. Kalau saya sih gitu ya, makanya saya bilang bahwa mutu hidup saya tidak perlu mencari tahu tentang sesuatu yang saya tidak perlu tahu, dan tidak mau mendengarkan sesuatu yang saya tidak perlu dengar gitu. Artinya nggak usah ikut campur urusan orang lain gitu.